Sunnah itu adalah syariat, yakni apa-apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dari agama ini. Menurut Imam As-Sarakhsi, dan hukumnya sunnah menurut syara adalah sesuai dipahami atas pelakunya dan tidak disiksa atas meninggalkannya. Imam Al-Ghazali mengatakan melakukan sunnah dan tidak disiksa atas meninggalkannya secara mutlak inilah nafsu atau sunnah. Apa yang saya inginkan ketika menyampaikan definisi yang banyak ini, saya menghendaki bahwa kita harus paham antara hadis dan sunnah itu ada perbedaan. Hadis tadi adalah segala sesuatu yang bersumber kepada Nabi. Sedangkan sunnah ada titik yang membedakan, yaitu berkaitan dengan syariat. Bagi pelaku yang mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Artinya apa? Tidak semua yang dilakukan Nabi itu berpahala kalau dia tidak berkaitan dengan syariat. Bisa dipahami? Kenapa begitu? Karena Nabi itu apa yang dilakukannya bisa jadi itu adalah hobinya sebagai sosok manusia biasa, bukan syariat. Nah, itu begitu. Sehingga sering sekali karena orang tidak paham apa itu hadis dan sunnah dan tidak dibedakan, sehingga apapun yang dilakukan Nabi dianggapnya berpahala dan menjadi syariat. Sehingga kita bisa lihat sekarang di masyarakat ini, cuman gara-gara itu apakah sunnah apa bukan menjadi masalah, dan akhirnya orang ribut, ya kan? Contoh, jenggot tidak berjenggot, jadi rame nggak Pak? Jadi rame. Yang lebih fatal lagi, yang tidak ada hadisnya sama sekali, tapi seolah-olah syariat. Jadi masalah juga. Kenapa? Karena ketidakpahaman kita mana hadis secara umum, mana yang dimaksud dengan sunnah. Maka sunnah menurut ahli usul fikih, ahli fikih itu adalah yang berkaitan dengan syariat. Dan orang kalau tidak menggunakannya, tidak melakukannya, tidak berdosa. Maka jangan pernah kita disibukkan diskusi tentang masalah sunnah yang akhirnya menjadi perceraian dalam hubungan sosial. Makan dengan tangan dengan tidak rame, ya kan? Nah itu. Duduk makan menginjak telapak kaki dengan bersila rame. Kenapa rame? Karena nggak paham itu masalah syariat atau bukan. Kalau bukan syariat sudah biarin aja. Karena tidak harus diikuti dan tidak mengikutinya tidak berdosa. Bisa dipahami? Sering kan terjadi diskusi rame-rame ternyata itu masalah sunnah. Yang itu tidak diikuti juga tidak apa-apa. Nah ini termasuk mohon maaf masalah pakaian. Terkadang orang yang pakai jubah merasa lebih sholat daripada yang tidak. Kan jadi aneh kita. Kenapa? Karena dia menganggap itu sunnah. Paham nggak maksudnya? Orang yang bercadar dan tidak bercadar merasa eksklusif. Yang nggak bercadar merasa mikir, yang bercadar merasa lebih baik. Nggak boleh. Karena lihat itu ada nggak sunnahnya. Nah ini penting. Ya. Masalah kita di masyarakat itu karena kurang paham saja sebenarnya. Maka tema ini bagus sebenarnya dibahas. Walaupun tadi menggunakan ada kata Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memang yang menggunakan kalimat sunnah makruh. Nah, mari kita paham bersama. Sehingga nanti kalau kita bersosialisasi itu tidak mudah menganggap orang itu salah. Contoh, ya, orang puasa dengan nggak puasa, jadi masalah. Nggak puasa ya, padahal sunnah loh. Aneh kan? Coba. Orang nggak paham itu, ya kan? Orang nggak puasa Ramadan aja kita nggak boleh mungkin kok karena itu hadiah.
ini pentingnya ilmu agama itu kan penting. Jadi yang merasa sudah melaksanakan sunnah Nabi, laksanakan saja. Jangan menganggap mereka orang yang tidak melaksanakan, karena sunnah tetap sunnah. Tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu begitu. Ya. Bagus lagi kalau memfasilitasi. Contoh misalnya Pak, teman saya itu bersiwak. Wah, kemana-mana bersiwak. Maka pintar dia tidak ngomong ayo bersiwak, enggak. Dikasihnya aja orang siwak oleh dia. Nah, terus diajarinya bersiwak. Selesai kan masalah. Daripada promosi siwak, ternyata dia jualan. Begitu. Nah ini penting. Ya. Akhirnya hati-hati jangan beragama. Padahal sunnah itu banyak sekali, ya kan? Kadang orang terpengaruh oleh lingkungan, Nah, sekarang kita lihat sumber agama menurut Muhammadiyah itu apa? Sumber agama menurut Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana disampaikan ya di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Rumah Tangga Muhammadiyah yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian keputusan Haji Jakarta tahun 2000 ya, menegaskan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah al-maqbulah. Nah di sini Pak, ketemu kalimatnya Sunnah al-maqbulah. Ini merupakan penegasan apa yang sudah ditegaskan dalam keputusan terdahulu. Nah disinilah ketemunya kata Sunnah al-maqbulah. Ya. Al-aslu min tashri' al-islami ala al-Qur'an wal Qur'an al-Karim wal hadits syar'i. Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis syar'i. Artinya Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian kok disebut dengan sunnah maqbulah? Jarang orang pakai Pak definisi sunnah maqbulah itu, kecuali di Muhammad. Ada apa sebenarnya? Ini sejarahnya. Ya. Sejarahnya pada Muktamar Khusus Tarjih di Jakarta tahun 54 sampai 59, akhirnya setahun ya, pada di akhir tahun 29 Desember 1954 sampai 3 Januari 1955 ya di gedung Madrasah Mu'allimat menghasilkan keputusan bahwa dalam kitab masalah 5 berkaitan dengan sumber hukum itu adalah as-sunnah as-sahihah, sunnah yang sahih, sehingga sering menimbulkan masalah dan salah paham di masyarakat, seolah-olah Muhammadiyah itu hanya mengakui sunnah yang sahih, yang tidak sahih tidak digunakan. Nah sehingga selanjutnya ya dibahaslah pada tahun 1977 ya bahwa kita memahami bersama bahwa hadis itu terbagi ya menjadi hadis sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hadis hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dan ada lagi hadis dhaif. Maka makna sunnah al-maqbulah itu adalah 4 ini. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, sahih hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Itu arti terjemahan makna sunnah maqbulah. Ya. Jadi secara istilah memang sedikit berbeda, tapi maknanya adalah menggunakan semua hadis yang bisa dipakai. Itulah maksudnya sunnah maqbulah. Apa hadis yang bisa dipakai itu? Hadis sahih li dzatihi, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Itu begitu. Itulah makna sunnah maqbulah. Sehingga nanti kalau ketemu istilah sunnah maqbulah jangan bingung seolah-olah Muhammadiyah punya syariat sendiri, tidak. Cuma itu merangkum pemahaman bahwa yang bisa diamalkan adalah hadis-hadis yang 4 tadi. Ya. Nah kemudian apakah Muhammadiyah juga menggunakan ya sumber hukum yang lain
Nah, Muhammadiyah sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Makmulah atau 4 hadis yang saya sebutkan tadi. Sedangkan terkait dengan ijma, qiyas, maslahat mursala, istihad dan yang lainnya itu adalah para tekstual. Artinya unsur yang membantu dalam menetapkan hukum. Jadi bukan sumber utama. Jadi kalau ditanya apakah menggunakan qiyas juga, maka dia menggunakan, tapi sebagai apa? Para tekstual. Ya, unsur yang membantu, bukan unsur utama. Jadi memang dalam kajian fikih itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah saja Bapak Ibu Mas yang digunakan. Kenapa? Karena kalau cuma Al-Quran dan Sunnah tidak menggunakan ijma dan lainnya, maka akan terbatas hukum yang bisa digunakan. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu terbatas. Sebab ketika turun dan munculnya itu tergantung kondisi. Maka adalah yang disebut dengan ijma, kesepakatan ulama. Ada yang disebut dengan qiyas. Qiyas itu menganalogikan kesamaan, lalu hukumnya dianggap sama. Contoh misalnya, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan hadis, minuman yang diharamkan itu khamr. Ya. Khamr itu apa? Khamr itu adalah anggur yang difermentasi sehingga dikonsumsi sebagai minuman. Kalau kita kembali kepada teks asal, maka banyak minuman-minuman itu tidak bersumber dari khamr, tapi efeknya sama dengan khamr, yaitu memabukkan. Lebih bahaya mana Pak? Khamr dengan oplosan? Oplosan kan? Kalau tidak menggunakan qiyas, maka oplosan jadi halal kan? Maka digunakan qiyas. Karena sama-sama memabukkan, maka dia jadi haram. Itu begitu. Meskipun sebenarnya tidak pakai qiyas juga bisa, karena Nabi sudah mengatakan semua yang memabukkan itu khamr. Karena statusnya sama. Nah, ya. Kalau anak muda ditanya kalau mabuk cinta gimana Ustaz? Haram enggak? Nah, silakan aja dikiaskan itu. Bisa enggak? Ya. Nah, ini. Jadi pentingnya kita menggunakannya selain dari Al-Quran dan hadis ketika tidak ada secara langsung tekstualnya. Ini bisa menggunakan hal tersebut. Karena tidak mungkin kalau hanya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi sekarang ini yang membutuhkan itu, yang membutuhkan itu. Apalagi Bapak Ibu, kira-kira kasus yang membutuhkan selain Al-Quran dan hadis dalam penetapan hukum apa misalnya? Kira-kira yang terjadi sekarang ini? Ya, Bapak. Bank itu mau dipakai gunakan apa Pak hukumnya? Riba. Ya. Riba. Kalau riba itu kan pinjam meminjam. Riba itu asalnya menjadi riba karena ada nilai lebih saat mengembalikan. Ya kan? Nah, ketika ada mengembalikan lebih dan itu ada kesepakatan di awal, maka itu menjadi riba. Tapi hati-hati juga Pak ketika mendefinisikan riba dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, menurut Bapak Ibu ini riba atau tidak? Jenengan belanja sayur, tapi bayarnya akhir bulan. Lalu yang punya warung bilang begini, kalau mantan kamu harganya 5.000 seikat, tapi kalau dicatat dulu bayar akhir bulan gajian jadi 6.000. Riba kan kira-kira dulu? Riba kan? Halo? Riba kan? Riba. Dulu saya kira itu riba. Oh, mentang-mentang utang dinaikin riba. Ternyata tidak. Kenapa? Karena bayar kerja
sekian, itu boleh nggak riba. Yang jadi riba itu apa? Kalau kamu beli sekarang itu 5.000, tapi kalau kamu bayar nanti akhir bulan bunganya 20%, itu jadi riba. Karena akadnya bunga, bukan jual beli berjangka. Jadi tipis banget ya. Jadi mulai sekarang yang jualan begitu aja ya, yang nggak riba. Bisa dipakai Pak. Nggak usah pakai persentase. Nggak usah pakai persentase Pak. Jadi langsung ditampilkan. Harga kampung tunai 5.000, bayar bulan depan 6.000, bulan September 100.000, itu Pak. Sah. Karena bukan bunga gitu. Karena akad jual beli. Dan itu yang berlaku di bank-bank syariah itu. Iya. Akadnya akad jual beli, bukan bunga. Namun kalau kita itu kadang sama aja Pak. Iya, jadi yang membedakan riba dengan tidak riba itu ternyata di akad Pak. Halo? Sama kan dengan zina dengan nikah resmi kan? Halo? Nikah resmi kan akad. Akadnya apa nikah resmi itu? Ijab kabul. Zina akadnya apa? Suka sama suka. Jadi yang membedakan dari akad Pak. Ya. Nah ini menarik ini. Nanti para pedagang itu aja kalau begitu ya. Bayar akhir bulan sekian, bulan sekian. Tapi jelas akadnya di depan. Nah, itu begitu tuh. Nah, kredit mobil dan motor sama Bu. Akadnya jual beli. Jangan akad bunga. Yang menjadi masalah akad bunga. Jadi begini caranya. Jadi kita bahas jual beli ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena berkaitan dengan masalah hukum selain Al-Quran dan hadis tadi, sebenarnya ada semuanya Al-Quran dan hadis. Nggak apa-apa. Bagaimana supaya kredit motor, kredit mobil itu tidak menjadi riba? Cara akad jual belinya, ya begini. Biasanya bank syariah maupun BNP itu akan lebih begini. Ibu butuh apa? Saya butuh mobil, nggak usah sebut merek apapun ya, karena kita nggak ada sponsor. Nah, berapa? 185. Oke. Bapak butuh itu, ibu butuh itu. Oke. Kami belikan mobil itu, namun kami jual kembali ke bapak harganya jadinya 250. Mau nggak? 250 juta ini dibagi 4 tahun. Jadi ketemunya sekian. Hanya mirip-mirip. Mirip Bapak? Mirip kan? Tapi kan beda makanya. Ini jual beli, bayar berjangka. Ini kredit, itu yang tidak syariah. Ini harga mobil ini sekian, bunganya sekian. Dihitung sekian. Sama ketemunya 50. Gitu. Maka yang beda angkat Pak. Jadi kalau Bapak nikah resmi, poligami dengan open BO itu beda Pak. Karena akadnya beda. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau kasih contoh? Sebelum lanjut. Apa? Oh. Mata uang. Tukar tambah apa maksudnya Pak? Kan beda antara mindsetnya dengan tukar tambah. Ya Pak ya. Misalnya nih tukar tambah biasanya di mana? Toko emas. Hati-hati bagaimana supaya dia menjadi tidak riba. Kalau supaya dia tidak riba, jual dulu emas kita. Ya harganya berapa? Ya kan? Lalu beli emas baru. Tapi kalau misalnya ini emas saya mau saya tukar dengan emas itu, jadi berapa nambahnya? Nah, itu jadi berbeda dia. Seharusnya itu kan emas bukan emas, kan tidak boleh lebih. Kan hadisnya begitu Pak. Maka kalau menukar 1
dirham, harusnya dengan 1 dirham. Nah, karena dia tadi nukar yang ini tadi 1 gram, ini juga 1 gram, tetapi karena dia nukar jadi nambah 50.000, itulah jadinya riba. Iya. Kenapa? Ya. Makanya sama Pak, tukar-tukar sepeda motor juga tuh. Maka caranya supaya tidak terjadi begitu, jualkan dulu. Nih Pak, saya itu pengen motor itu, tapi saya punya motor ini nih. Mau Bapak hargai berapa motor saya? Selesaikan dulu yang satu. Saya mampunya angkatnya 5 juta Pak. Bisa nambah nggak? Enggak. Ya udah 5 juta. Transaksi dulu 5 juta. Udah selesai? Motor itu berapa Pak? 15. Saya ada 5 juta kurang 10. Nah itu begitu. Sebenarnya ini sederhana Pak. Tapi kadang kan butuh kesabaran ya. Terus butuh kesabaran. Ada hidup. Bilang aja berapa motor saya, berapa orang berapa. Tapi inilah angkat. Ya. Jadi riba itu sebenarnya adanya di angkat. Beda dengan barter ya. Kalau barter beda Pak. Kalau barter itu keikhlasan. Saya punya pisang 1 sisir, boleh nggak tukar dengan sepatu kulit? Apa sana oke Pak jadi. Ya kan? Betul. Nah kemudian money changer tadi. Money changer itu kenapa ada yang mengatakan riba? Karena dikiaskan dengan emas tadi Pak. Dirham dengan dirham, dinar dengan dinar. Harusnya tidak boleh ada nilai lebih. Nah tetapi kan ini pasar uang Pak. Gak ada orang yang kayak gitu Pak. Rugi penyedia jasa. Ya kan, dan itu berlaku secara kadar money changer dunia. Maka kita ketika money changer itu gak usah dibawa ke ranah hadis yang tadi. Tapi kenapa? Karena memang kebutuhannya seperti itu. Kan gak bisa kita hindari itu. Ya, kalau kita nggak mau lah kan orang membukai kan begitu. Ya kan artinya itu nanti bisa masuk yang ke istihad atau masuk pelaksananya. Penting nggak ini? Kenapa kok jadi boleh? Nah itu begitu. Kalau jenengan tukar real kemarin saya tukar 1.400. Ternyata di sana ketika jual rupiah jadi 3.500. Nggak mau saya rugi, nggak akan bisa tukar Pak. Ya karena adanya begitu. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nah. Gimana Pak? Bagaimana kalau kita membeli dolar atau ini supaya tidak kena inflasi? Kan nggak masalah Pak, karena tabungan statusnya. Inflasi itu kan bergerak sendiri, nggak bisa kita atur. Bahkan kita bisa rugi juga. Ya, nah itu nanti kaitannya itu dengan nilai kebutuhan Pak dan hal yang berlaku. Ketika itu sudah menjadi sebuah hal yang berlaku, kesepakatan internasional dan memang tidak bisa dihindari, ya nggak masalah. Iya, global misalnya Pak. Ya, kan nanti berkaitannya membuktikan, ya resiko. Lah kita nyimpen uang rupiah saja begitu Pak sekarang. Dulu kita nyimpen uang 1.000, sekarang masih udah 1.500 paling murah. Rugi kan inflasi. Ya gitu. Nah ini materi kita yang selanjutnya. Ada hadis atau sunnah makbulah tadi adalah hadis sahih rizatihi. Hadis sahih rizatihi itu apa? Hadis yang sahih karena hadis itu sendiri. Sedangkan hadis sahih ghairihi itu adalah hadis hasan rizatihi awalnya, lalu didukung oleh banyak hadis ya yang sama-sama kuat, maka dia menjadi sahih ghairihi. Kemudian hadis hasan rizatihi adalah hadis hasan karena hadisnya sendiri sama sanadnya, sedangkan hadis hasan ghairihi sama seperti tadi, yaitu hadis dhaif. Nah, jadi di sini Bapak Ibu supaya masuk ke hadis berikutnya. Hadis dhaif yang memiliki banyak syawahid atau saksi atau penguat pada dia dhaif, maka bisa naik derajat kepada hadis hasan ghairihi. Hadis hasan yang awalnya dhaif tapi didukung banyak hadis yang sejenis. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati ketika kita mendapati hadis dikatakan dhaif, kita harus pastikan juga
juga kalau membawanya ke jalur hukum. Apakah hadis dhaif ini sudah meningkat kepada hadis hasan riwayat atau belum? Nah, itu Bapak Ibu. Kita di masyarakat itu sering Bapak Ibu menjadi masalah ketika ada pembicara mengatakan hadis ini dhaif, nggak bisa digunakan. Padahal setelah diteliti hadis itu ternyata masuk kepada derajat hasan riwayat, sehingga dalam Muhammadiyah masuk status sunnah makruh karena dia hasan riwayat. Nah kemudian menurut Muhammadiyah itu bisa digunakan yang seperti apa? Jadi tidak semua hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai hujjah. Yang pertama adalah banyak dari perkaitannya sehingga satu sama lain saling menguatkan, ya, satu sama lain saling menguatkan. Masih ingat materi yang kemarin, hadis tentang Imam Mahdi, ya, hadis tentang Imam Mahdi. Hadisnya itu lemah, tetapi karena banyak hadis yang saling menguatkan, yang naik menjadi mutawatir Mahdi. Mungkin ya, yang ikut kajian tentang Imam Mahdi. Nah begitulah kondisi hadis. Kalau hadis itu dhaif, lalu banyak hadis yang mendukung semakna dengan itu, maka dia bisa naik, ya, dan bisa digunakan. Kemudian ada indikasi berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud indikasi itu? Indikasi itu maksudnya adalah bisa diperkirakan hadisnya nyambung kepada Nabi. Kemudian contohnya apa? Misalnya ada sahabat yang menerima langsung dari Nabi, tapi di bawah sahabat itu sanadnya lemah, kan masuk hadis lemah tuh. Tetapi karena ada kemungkinan nyambung ke Nabi, maka itu boleh digunakan asal ada perkiraan nyambung ke Nabi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi hadis dhaif itu bisa digunakan kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ini jarang kita dapati. Kemudian tidak bertentangan dengan hadis yang sudah dinyatakan sahih. Jadi kalau ada hadis dhaif lalu bertentangan dengan hadis yang dinyatakan sahih, maka hadis tadi tidak diterima. Dan yang kelima adalah kedhaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis. Nah, jadi contoh misalnya hadis dhaif yang bisa digunakan, ya, untuk diamalkan adalah hadis fadhailul amal. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan amal. Ulama sepakat kalau hadis itu hanya berkaitan dengan motivasi lalu terindikasi dhaif, itu diperbolehkan karena dia berkaitan dengan motivasi. Tetapi jangan sampai motivasi ini berlebihan sehingga dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh Pak, ada hadis ini disampaikan di acara live TV oleh seorang ustaz nasional. Saya akan sekarang betul. Dia mengatakan begini: barang siapa yang melihat wajah orang baru pulang dari pergi haji, maka dia mendapatkan pahala seperti haji. Coba, kira-kira bisa digunakan nggak? Nggak bisa, karena ada hadis tentang haji. Nah itu begitu. Nah kalau diterima hadis ini, daripada pergi haji mahal, orang pergi haji jemput aja ke bandara, lihat wajahnya, pahala haji. Nah ini hati-hati. Kenapa nggak bisa diterima? Yang pertama hadisnya doi, dan belakangan mengatakan nggak ada asalnya ya hadis itu. Yang kedua bertentangan dengan syarat haji. Masa dia tidak melakukan tawaf, bagi umroh bermalam, dia akan pahala
lalu dapat pahala yang sama. Ada lagi nih hadis dhaif berbahaya. Barang siapa yang sebelum sholat bersiwak, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Waktu hati-hati betul. Nanti bapak ibu kemana-mana bawa siwak, supaya jihad fisabilillah. Padahal nggak jelas ini. Nah, dari itulah maka kita perlu hati. Ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu, ya pastikan yang menyampaikan itu dia mengerti tentang ilmu hadis. Jangan sampai dia menyampaikan hadis-hadis yang itu tidak bisa diterima. Ya. Misalnya, kita dapati al-hadis, ternyata pas dicek nggak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih semua hati. Apalagi sumber kita hanya internet. Kadang nggak jelas untuk asal usulnya itu. Sekarang di TikTok, Instagram kan banyak berseliweran di reel itu. Saya lihat ini mana sumbernya? Nggak ada sumbernya. Terkadang yang disampaikan itu adalah pendapat-pendapat. Nah, sekarang lagi viral, ya, banyak sekali Bapak Ibu. Karena saya aktif juga di sosial media. Kenapa? Tujuannya untuk melihat mana yang itu sedang tidak benar, tapi booming. Ya, nah, biasanya saya sampaikan ke mereka. Nah, jadi perlu dipahami, kalau kita ingin beramal, hanya bisa menggunakan 4 hadis yang disebut oleh Muhammadiyah hadis sunnah maqbulah. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, ya, itu bisa digunakan. Sedangkan hadis dhaif harus memenuhi syarat ini kalau mau digunakan, sehingga dia masuk kepada hadis hasan li ghairihi. Artinya belajar itu sama guru. Mana yang sunnah, mana yang guru. Ya. Termasuk Bapak Ibu ketika berkaitan dengan baju yang bergambar. Ya. Saya pernah diprotes itu oleh jemaah. Mau Ustaz, bajunya tolong ditambahin bagian siapkan takmir. Jadi kadang takmir menyiapkan baju lagi kan Pak, yang nggak ada lengannya itu. Kenapa saya bilang? Ustaz pakai batik itu bergambar, nanti mengganggu orang sholat. Ya, saya bilang, terus saya bilang, sini kamu ikut saya. Ubin kita ini bergambar tak? Ya Bu, ubin kita ini. Iya kan? Apalagi saya saja. Iya kan? Jadi kadang orang aneh memahaminya itu. Nah, jadi harus punya guru. Baju-baju dilarang, sajadahnya berornamen. Ya kan? Jadi masalah gak itu? Jadi masalah. Jadi dia tidak bisa membedakan itu. Ya, nah, itu begitu. Ya, tapi ya oke saja lah. Ya, tapi masa penceramahnya disuruh pakai baju laki gara-gara batik, padahal batik itu boleh kan dipakai ya? Batik boleh kan? Boleh kalau tidak otaknya juga semua. Apalagi ibu kan? Nggak boleh nggak pakai baju. Ini nggak boleh pakai. Oke baik Bapak Ibu, saya kira begitu ya. Jadi tadi penjelasannya di sana, mana hadis yang boleh digunakan, ada 4, mana hadis yang tidak boleh digunakan. Ya. Ada pertanyaan tadi, bagaimana Ustaz supaya kami itu membaca hadis tidak ada keraguan? Kan begitu. Kitab hadis mana yang kami baca? Maka biasanya para ustaz itu menganjurkan Bukhari dan Muslim. Ya. Kenapa yang dianjurkan Bukhari dan Muslim? Yaitu paling mengurangi keraguan. Sebab kedua ulama hadis ini sudah menyatakan bahwa hadisnya itu terbebas dari hadis dhaif, apalagi palsu. Namun bukan berarti hadis yang tidak diterima. Nah, itu begitu. Karena memang setelah diteliti sedikit sekali kelemahan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apalagi
Bukhari ngapain? Imam Bukhari sholat dulu istikharah. Mau diambil atau tidak? Kalau hatinya nyaman diambilnya hadis itu. Kalau tidak. Nah itu penjagaan Imam Bukhari. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan keraguan, kita hadis mana yang mau kami ambil, ya udah Bukhari Muslim aja dulu. Kecuali nanti kalau ada bimbingan khusus boleh yang lain. Kalau ingin beli kitab hadis, atau kitab-kitab hadis yang sudah disyarah yang dikasih penjelasan. Tapi itu nanti menjadi lama membaca. Tapi yang paling penting adalah ketika kita belajar sebuah ilmu harus ada guru. Saya kira begitu Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Saya beri waktu 5-10 menit. Saya persilakan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau baca ini apa namanya Riyadhus Shalihin apa nggak ada guru bacanya perlu Pak gimana? Bagaimana kalau membaca dari Shalihin? Dari Shalihin itu kan sudah kumpulan dari Bukhari dan Muslim. Monggo silakan. Itu sudah dipilih. Jadi Bukhari Muslim dipilah, dijadikan bab-bab sesuaikan dengan temanya. Monggo silakan. Ya, itu soal boleh. Ada lagi? Monggo, monggo Pak. Mau nanya apa? Gak usah bingung. Gak ada? Kalau nggak ada saya akhiri. Cukup? Yakin? Tidak bisa? Ya, baik, saya kira sudah cukup. Mas, jangan dipaksa orang bertanya, nanti malah menyulitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Demikianlah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga dari apa yang beliau sampaikan kita bisa mendapat pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.